Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Izin masuk ya Bu. Silakan. Assalamualaikum. Salam, ada apa ini Bu Pagi Dimas? Bu. Pagi. Gini Bu, saya ganggu nggak waktu Ibu? Enggak. Enggak. Insya Allah enggak. Enggak ya Bu. Jadi gini Bu, saya kan ada tugas nih di program guru penggerak modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan seorang pimpinan. Jadi tugas saya adalah mewawancarai Ibu. Bisa nggak nih Bu, saya wawancara Ibu sekarang? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Baik, gini Bu, jadi Ibu kan bertugas di SMP Negeri 71 Jakarta ini terhitung mulai September ya Bu, tahun 2021. Pastinya selama Ibu bertugas dari September itu sampai sekarang ada beberapa pengambilan keputusan ya Bu. Nah, saya mau menggali ilmu nih dari Ibu berdasarkan pengalaman Ibu mengenai pengambilan keputusan, baik itu kaitannya tentang kedinasan guru maupun peserta didik ya Bu. Nah, mungkin Ibu dari banyak pengalaman dalam pengambilan keputusan, ada nggak yang bisa Ibu ceritakan yang hubungannya dengan dilema etika, di mana ketika Ibu mengambil sebuah keputusan itu harus dihadapkan pada kondisi benar dan benar seperti itu. Mungkin Ibu bisa ceritakan dari peserta didik dulu mungkin. Oke. Ya, sebetulnya dari sejak saya ditempatkan di sini, memang ada beberapa keputusan, bahkan mungkin banyak yang harus diputuskan, dan tentunya dengan banyak pertimbangan, banyak masukan juga dari teman-teman, terutama tim manajemen. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah tentunya kasus-kasus yang terbaru aja, misalnya kasus di kelas 92, katakanlah siswa itu bernama X, gitu ya, di mana anak ini jarang sekali masuk. Dari awal kelas 9, yang pertama kita bantu karena alasannya ekonomi, kita bantu melalui bantuan untuk transportasinya. Jadi kalau pas dia masuk langsung kita ganti transportnya. Tapi ketika menjelang ujian, kira-kira 1 bulan kemudian mulai sering tidak masuk lagi, kemudian ada kunjungan visit ke rumahnya oleh wali kelas dan BK-nya. Dan tentunya di background sebelumnya kami sudah tahu bahwa si X ini memiliki masalah selain ekonomi juga masalah keluarga. Nah, sampai pada akhirnya di saat menjelang ujian itu lebih memprihatinkan lagi keadaannya. X ini adalah berasal dari keluarga yang katakanlah tidak jelas karena ibunya adalah seorang PSK dan sekarang sudah bersuami lagi dan tinggal terpisah dari X ini. X ini tinggal bersama neneknya, di mana neneknya itu harus menanggung 5 cucunya dan 2 diantaranya lah X dan adiknya, dan 3 diantaranya lah anak yatim piatu. Nah, pada suatu saat kenapa dia tidak masuk menjelang ujian itu adalah karena nenek ini kemudian mengembalikan si X ini ke orang tuanya, ke ibunya. Lalu kemudian wali kelasnya berkunjung ke sana dan ternyata X ini kita perkirakan berdasarkan fisiknya itu menderita sakit yang cukup memprihatinkan karena banyak bisul. Dan dia merasakan sering sakit kepala dan sebagainya. Tinggal dengan ibunya di rumah yang sangat gelap, sangat kumuh. Di situ dia waktu dikunjungi juga agak susah untuk dibuka, dan ternyata dia ada di situ dalam keadaan kondisi lemah. Akhirnya dengan pertimbangan seperti itu, saya memutuskan kita bantu dia. Tentunya yang minimal dia dapat ijazah SMP sebagai bekalnya nanti di kehidupan selanjutnya, dan tentu dengan rasa keprihatinan karena background keluarganya tersebut, gitu ya. Jadi dari sejak kecil mungkin anak itu tahu bagaimana ibunya datang pagi-pagi dalam kondisi mabuk, tidak memperhatikan anaknya, gitu ya. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu akhirnya
saya meminta teman-teman untuk mengerti, dan alhamdulillah teman-teman guru cukup paham, dan akhirnya sampai pada saat ujian dia dapat melaksanakannya dengan baik. Kita berikan soalnya langsung ke rumahnya, dan kemudian kita beri waktu beberapa hari untuk dia mengerjakan. Akhirnya mereka sanggup mengerjakan, dan mudah-mudahan dengan nilai yang cukup dia dapat lulus. Alhamdulillah. Jadi berbasis kepedulian ya Bu Iya. ya. Jadi rasa pedulinya Ibu Iya. terhadap siswa tersebut paling nggak minimal lulus ya Bu ya sampai Iya. SMP. Mudah-mudahan anak tersebut bisa melanjutkan pendidikannya di Amin, SMA. mudah-mudahan. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat, sehat dulu. Amin, sehat dulu ya, baru kemudian bisa melanjutkan pendidikannya. Luar biasa, berarti ketika mengambil keputusan, Ibu juga memperhatikan kelangsungan ya Bu ya, dari pendidikan siswa tersebut itu seperti apa. Nah, itu kan cerita mengenai atau kasus mengenai kita. Nah, kalau yang ada hubungannya sama guru ada nggak? Guru ada, tapi sebetulnya setiap keputusan itu dasarnya harus dari dokumen yang lengkap ya. Jadi ketika kita ngambil keputusan, datanya harus lengkap. Kenapa bisa seperti itu? Jadi mengapanya itu bisa terjawab dari data yang lengkap. Nah, untuk teman kita ini, katakanlah Ibu W ini, beliau memiliki 2 orang anak, di mana anak yang kedua itu adalah murid dari sekolah kita sendiri. Namun di saat waktu itu sempat masuk setelah masa pandemi, ternyata mengalami penyakit yang saraf di tulang punggung belakang, menyebabkan anak itu tidak bisa hadir ke sekolah selama hampir 1 tahun pelajaran ini gitu. Karena memang di tempat tidur aja gitu. Sementara suami dari Bu ini adalah buruh, dan Bu ini sebagai tulang punggung keluarga. Satu keluarga itu terdiri dari atas 2 anak. Anak pertama juga merupakan anak ABK. Jadi itulah bentuk-bentuk pertimbangan kami, jadi saya dan tim manajemen untuk memutuskan, ayo kita bantu teman kita itu. Nah, si anak yang sakit ini, anak gue ini akhirnya tetap menjadi murid kita walaupun tidak pernah hadir pada saat KBM. Tapi kita bantu melalui Bu ini, ibunya, tugas-tugasnya walaupun memang tidak maksimal. Dan di masa proses penyembuhan itu, Bu ini juga harus beberapa kali dalam 1 minggu izin karena harus mengantarkan anak ini ke rumah sakit PON untuk melakukan terapi. Nah, disitulah ada mungkin beberapa teman yang merasa kok tidak adil ya, Bu bisa izin setiap minggu gitu. Tapi tentunya di rapat sudah kami komunikasikan. Tentu pada saat rapat itu tidak ada Bu-nya. Saya sentuh hati teman-teman bahwa kita kan tidak ingin punya anak seperti itu. Nah, kita coba merasakan bagaimana perasaan Bu ini memiliki 2 anak yang satu ABK dan satu lagi sebetulnya ABK juga, tapi lebih ke tunagrahita karena tidak mampu melayani diri sendiri. Akhirnya alhamdulillah teman-teman ini mau paham lah gitu ya, empatinya ada alhamdulillah, dan ikut membantu dengan memberikan tugas-tugas itu. Dan akhirnya dari kelas 8 sampai dengan kelas 9 ini alhamdulillah terbantu, dan mudah-mudahan anak tersebut lulus. Dan Ibu W itu alhamdulillah mudah-mudahan dapat bekerja dengan nyaman karena memang harus pulang pergi mengurus anaknya. Mungkin itu. Oke, jadi ada pengambilan keputusan yang kaitannya sama peserta didik, ada juga yang kaitannya dengan rekan guru ya, Bu. Nah, saya jadi penasaran nih, Bu. Kayaknya kalau saya pribadi nih, Bu ya, dalam mengambil keputusan tuh kadang masih suka takut gitu. Ini keputusannya benar apa enggak sih ya? Terus nanti dampaknya bagaimana? Nah, saya mau dapat tipsnya nih, dapat ilmunya dari Ibu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pimpinan. Gimana sih Bu cara untuk mengambil sebuah keputusan supaya nggak takut, Bu? Nggak takut, ini bener nggak ya? Terus nanti resikonya bagaimana ya di kemudian hari dengan keputusannya? Mungkin Ibu bisa berbagi ilmu ke saya, Bu. Aduh, sebetulnya saya juga bukan orang yang baik gitu, tapi berusaha menjadi orang yang baik gitu ya. Disitulah fungsi kepala sekolah, bahwa
Di antaranya bahwa dia harus berani mengambil keputusan, gitu ya. Setiap keputusan apapun itu pasti ada dampak baik dan buruknya. Namun kita harus mengedepankan regulasi yang pertama tentunya, terus ada kepedulian juga di situ, dan tentunya kita harus berdoa, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita putuskan itu tepat. Tapi yang pasti sebelum mengambil keputusan kita harus mengeksplor data, gitu ya, backgroundnya, dokumennya, datanya, kenapa dia seperti itu, kita tanya dari beberapa orang yang terdekat kah, atau dari manajemen kita sebagai kepala sekolah ada tim manajemen yang bisa ditanyakan gitu. Dari situ, dari background masalah itu kita cari jalan keluar terbaik yang minimal bisa membantu dia untuk memecahkan masalahnya. Mungkin itu salah satu. Jadi kalau saya boleh rangkum, jadi ada dokumen ya Bu ya, Iya. dokumennya juga kita harus lengkap. Kemudian mungkin pengumpulan fakta ya Bu ya, fakta dari situasi yang terjadi. Oke, jadi seperti itu, luar biasa Ibu ilmunya. Kalau saya sih sampai sekarang masih suka ragu-ragu kalau misalnya mengambil suatu keputusan, tapi saya lihat Ibu, gaya kepemimpinan Ibu tuh luar biasa. Jadi dalam pengambilan keputusan itu selalu tenang gitu ya. Kemudian yakin bahwa semua situasi, semua masalah pasti ada solusinya. Jadi seperti itu. Nah, terima kasih nih Bu, bincang-bincangnya pagi ini. Saya jadi dapat ilmunya banyak dari Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Ya. Jadi siap kan kalau udah lulus bergerak di kepala sekolah. Belum tentu juga ya Bu ya. Mudah-mudahan sih kalau misalnya Allah menggaris tangankan saya untuk seperti itu ya. Ini saya lagi menimba ilmu dulu nih sama Ibu nih. Mudah-mudahan ilmunya nanti mumpuni. Iya, amin. Gitu aja Ibu. Ya, terima kasih banyak ilmunya, sharingnya. Saya lanjutin kegiatan saya dulu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Rini. Saya pamit ya Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.